Salam penilai. Berjumpa dengan saya Susi dalam podcast mengenal kandidat Dewan Penilai tahun 2024. Acara ini merupakan acara rangkaian Munas 13 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, sudah hadir bersama saya satu calon Dewan Penilai dengan nomor urut 12 yaitu Bapak Erik. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, Nah, bagaimana kondisinya nih Pak, saat menjelang hari pemilihan Dewan Penilai yang akan kita selenggarakan sebentar lagi? itu manggilnya jangan Bapak ya, panggil Bang aja ya. Oh, panggil abang ya, ya Bang Erik biar lebih ini ya Pak ya, Ya, ya. masih muda sih ya gitu. Oke, siap siap Bang Erik. Gimana pendapat Bang Erik? Ya, menurut saya ini suatu rangkaian penyegaran dan juga kontingensi organisasi yang bagus sekali. Jadi kita secara organisasi MAPI bisa melakukan estafet kepemimpinan insya Allah selama 4 tahun. Dan itu tentu suatu hal yang positif dan kita patut bersyukur rangkaian acaranya sudah sampai pada hari ini. Mudah-mudahan nanti pada harinya tanggal 12 bulan September kita semua bisa mengakhiri dengan happy ending dan kita bersyukur kita bisa merayakan suksesi dengan damai. Allah. Amin, amin. Semoga acara kita lancar ya Pak. Ya, Tapi yang terpenting tentunya kita menjaga kesehatan ya. ya salah Betul satunya. Pak. Baik, sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih dalam, saya persilakan mungkin, Bang Erik untuk memperkenalkan diri tentang latar belakang pendidikan, dan juga pengalaman di organisasi, ya silakan Bang. Ya baik. Saya background saya mungkin setelah pas SMA saya masuk sekolah di STAN, D3 STAN. Mhm. Jadi saya alumni STAN D3, kemudian saya melanjut ke S1 akuntansi di UI. Kemudian saya juga lanjut pendidikan S2 Magister Akuntansi di UI. Kemudian saya merasa posisinya kayaknya perlu ada suatu ilmu baru gitu ya. Makanya saya kuliah S1 Hukum, kebetulan di UI juga. Kemudian setelah itu saya ngambil pendidikan S3 Hukum di Malaysia, di Universitas Kebangsaan Malaysia. Dan pada saat yang tidak bersamaan sih, cuma beririsan, saya juga ngambil S3 Doktor Manajemen di Brawijaya. Alhamdulillah semuanya selesai. Wow, panjang sekali ya nih, jangan-jangan lebih panjang gelarnya daripada namanya nih Bang. Ya, insya Allah. Oke, untuk pengalaman organisasi mungkin boleh diceritakan Bang Erik? Saya termasuk yang senang berorganisasi. Jadi dari SMP saya sudah masuk OSIS, OSIS SMA ya. saya masuk ROHIS, ya, kemudian di STAN saya juga masuk Badan Mahasiswa, di UI juga saya aktif sebagai anggota legislatif, ya, pengawas mahasiswa, Senat begitu ya pengawasnya. Terus kemudian di banyak tempat lah di luar profesi saya juga aktif di organisasi akuntan publik. Kebetulan saya juga punya Certified Public Accountant Mhm. dan saya pernah jadi eh, dewan akun dewan pengurus ya pengurus pusat nasional di Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2010 2012 2016 mungkin seperti itu sekitar setahun itu. Kemudian saya juga senang berolahraga, bukan berolahraga, saya Oh. senang ngurus olahraga ya. Saya juga punya klub sepak bola Liga 3 Oh, Jakarta. eh, ya banyak lah ya. Jadi saya kayaknya susah untuk bengong gitu ya. nggak bisa diem ya Ya gitu ya Bang ya? begitulah. Termasuk hari ini tentu saya sudah jadi pengurus MAPI di KPSPI ya, untuk periode kemarin. Dan tahun ini saya berdasarkan dukungan juga doa dari teman-teman mencoba masuk ke dalam pemilihan ini sebagai Dewan Penilai. Mudah-mudahan bisa dipilih. Karena ini kan nggak bisa ditunjuk, ini harus dipilih masalahnya. Wah, senang sekali Pak penilai Indonesia mempunyai figur seperti Pak Erik ini. Eee, Kemudian, saya perlu menanyakan, apa nih motivasinya Bang Erik untuk masuk mencoba mencalonkan menjadi Dewan Penilai saat ini? Ya, ini Dewan Penilai ya. Jadi Ya. saya Dewan Penilai tentu ada tugas yang menurut saya bisa fit in, cocok dengan saya karena dia sebagai fungsi untuk melindungi, melayani masyarakat, tentu juga melindungi dari sini penilai Indonesia gitu ya. Saya mencoba nanti di sana tentu berkontribusi pasti, berkontribusi best practice di dalam ini seperti apa. Tentu dalam hal ini ada perspektif yang internal tentang perlindungan, tapi juga ada perspektif
eksternal berupa pelayanan masyarakat. Karena sebagai organisasi penilai kita organisasi penilai kan eksis. Kenapa kita bisa eksis? Karena memang kita melayani masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakat. Dan masyarakat memerlukan jasa kita karena kita dianggap bagian dari memproteksi kepentingan masyarakat. Nah, oleh karena itulah ketika ketika itu berjalan, ya ada karena ada komplain lah ya, atau ada ketidaksesuaian dalam perspektif masyarakat, disitulah kita mencari memperspektifkan adanya perlindungan kepada penilai, sekaligus juga proteksi juga pada masyarakat berkaitan dengan jasa kita. Nah, disitulah kita nanti melihat sebenarnya kasusnya seperti apa. Karena ini sangat spesifik, case per case ya. Nah, tapi perspektifnya akan seperti itu. Mungkin pernah bisa ada kasus yang ditangani atau mungkin bisa diceritakan, Pak? Ya, kalau kasus beberapa hal saya melihatnya begini ya. Kita di dalam penilai tentu tidak bisa eh, mengatakan penilai tiba-tiba salah kalau dia tidak sesuai prosedur. Karena penilai ini kan memberikan opini atas suatu nilai. Ya, Ya, jadi bisa saja prosedurnya ada kurang tentu ya. ya, Tapi kalau misalnya opini itu tidak menyesatkan, menurut saya harusnya penilai dilindungi. Ya, misalnya contoh misalnya kamu dalam dokter misalnya dokter mengatakan ada orang sakit, terus dokter bilang karena di pengalaman dibilang ini sepertinya pasien ini deh apa tipes deh gitu ya. ya, Dikasih obat tipes. Kemudian sembuh. Berarti kan nggak ada isu. ya, Walaupun dia tidak melakukan pemeriksaan periksa darah misalnya, nggak ya, ada cek darah gitu ya. Tapi dia tahu ini tipes sembuh. Tapi ternyata ketika dia bukan tipes, katakanlah misalnya demam berdarah, apalagi pasien itu sampai mati, dokter itu kan berarti salah diagnosis. Kita bertanya, ya, kenapa Anda tidak lebih berhati-hati mengecek cek darahnya ya, seperti itu. Jadi di penilaian menurut saya kita nih profesi ada namanya kemampuan minimum dan juga punya punya satu set pengetahuan, informasi, kompetensi, informasi, dan kita bisa menentukan suatu nilai berdasarkan perspektif keilmuan kita dan juga tentu pengalaman dan intuisi. Nah, itu menjadi bagian dari satu report. Nah, ketika itu katakanlah ada satu dua prosedur yang mungkin kalau dari standar harusnya dipenuhi dan tidak dipenuhi, tapi sepanjang substance ini menurut saya tidak miss gitu ya, seharusnya penilai tidak ada yang salah karena user juga tidak pernah nanya prosedurnya seperti apa. User bertanya berapa value-nya. Nah, itu yang menurut saya yang ini harus dibangun. Jadi kalau kita ada suatu case, kita melihat substance-nya dulu. Ini penilainya membuat suatu opini yang misleading atau tidak. Kalau tidak misleading, menurut saya, walaupun mungkin ada satu dua prosedur tidak dipenuhi, itu harus dilindungi. Tapi ya, kalau dia misleading, nah kita baru lihat prosedurnya. Prosedurnya seperti apa? Apakah dia melakukan kesalahan? Apakah dia kesalahan itu sengaja atau tidak posisinya? Ini secara teknis hukum lah ya, gitu ya, ya. betul. Jadi menurut saya mungkin akan seperti itu. Terus kedua, dalam suatu pemeriksaan tentu saya sebagai yang diteradu ataupun terperiksa gitu ya harus punya punya apa saluran yang bisa memastikan itu saya di treatment secara fair gitu ya. Makanya mungkin nanti kita akan saya belum tahu ya, nanti kita akan review apakah ada kemungkinan dari diteradu dalam hal ini bisa menunjuk salah satu anggota DP sebagai istilahnya tentu yang dia prefer ya, Ya, prefer untuk menjadi pemeriksanya dia seperti itu. Tentu dalam hal ini anggota DP siapapun nanti melakukan pemeriksaan tentu harus mengedepankan etika profesi, betul. kompetensi dan independensi. Tapi kita sebagai profesi boleh dong saya prefer si A, si B, si C gitu. Ya, Seperti itu. Mungkin nanti secara mekanisme nanti saya juga belum tahu tapi kita akan review lah ya. ya, ya, Yang ya, terbaik sehingga teman-teman kalau misalnya merasa masuk ke dalam suatu proses DP, dia tidak merasa dari awal dihakimi. Atau ya, dia merasa dari awal sudah, wah kayaknya akan tidak ada yang bela nih. Oh saya akan dikorbankan. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Karena ini profesi harus dilindungi. Karena tadi saya bilang posisinya, keberadaan kita itu melindungi masyarakat, tapi ketika ada konflik, kita pun harus punya perspektif. Belum tentu anggota kita salah loh. ya, Belum ya, tentu. Karena masyarakat juga pengguna bisa juga tidak berikat baik ya, dalam betul. menggunakan profesi. Ya, banyak kasus lah ya. Ya, betul, betul. Jadi mereka melakukan suatu setting transaction yang tidak fair, kemudian menggunakan anggota kita untuk Ya, menjustifikasi, tapi anggota kita nggak sadar seperti itu. Nah itu menurut saya perspektif itu atau pandangan itu harus dibangun dari awal bahwa
Kalau ada peradilan profesi, saya sebagai teradu atau kami sebagai penilai sebagai teradu harus punya akses memastikan bahwa dia akan di treatment secara fair. Seperti itu. Apalagi sering terjadi pernah beberapa kasus yang penilai kita sudah mengacu kepada standar penilai Indonesia, dan juga kita juga ada KEPI ya, Kode Etik Profesi Penilai Indonesia. Namun selalu ada hal-hal lain yang membuat ada masalah yang menyangkut masalah terkait dengan APH ya. Ya Seperti sama, sebenarnya sama. Nah, makanya ini kita tidak bisa penilai itu berdiri sendiri sebagai penilaian. ya, Ketika di kasus APH harus dilihat sebagai rangkaian. ya, Rangkaian suatu tindak, katakanlah tindak mungkin tindak pidana lah gitu ya, seperti rangkaian karena APH, gue bicara APH tentu rangkaian tindak pidana posisi itu. Nah, kita sebenarnya itu sebagai rangkaian. Kita ada di rangkaian itu atau tidak? ya, Kan bisa aja tiba-tiba kita berdiri di situ, ya. ditabrak gitu kan ya Iya, posisinya gitu ya. Bukan kita mau bunuh diri nih, betul. bukan, kita ditabrak. Nah gitu, kira-kira seperti itulah. Tapi kalau memang Ya, kita sadar dari awal bagian dari rangkaian itu posisinya, yaitu menurut saya penilai itu perlu dijewer. ya, Tapi kalau tidak, menurut saya penilai itu perlu perlu dan harus dibela, ya. dilindungilah dalam hal ini ya, posisi seperti itu. Ya, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap profesi kita ya Pak ya. Ya. Apa langkah konkret nih yang kira-kira Bang Heri pikirkan seandainya nanti terpilih menjadi Dewan Penilai? Ya pertama tentu saya akan mengedepankan namanya gini, mengkampanyekan ketaatan ya, Ya, compliant. Kita ini ibaratnya begini ya. Kalau misalnya ada suatu akuarium, airnya kotor dan keruh. Akuarium, airnya kotor dan keruh. Ikannya banyak di sana, tapi kotor dan keruh. Kita nggak bisa lihat mana ikan yang sakit, nggak bisa kita lihat. ya, Bisa kita ambil ikannya, bisa. Kita ambil, dapat ikan. Karena ikannya banyak. ya, Tetapi akuarium tetap kotor dan keruh. Yang keambil itulah menurut saya posisinya jadi korban. Padahal kalau kita membuat suatu iklim memastikan ya, ini harus bekerja tidak hanya DP nih, ya. dari semua badan-badan yang ada di MAPI Betul, organisasi, ini betul. membuat ini iklim menjadi bersih dan transparan, di akuarium bersih dan transparan, maka kita bisa melihat ikan yang sakit. Ya, Kita bisa melihat ikan yang tidak layak di dalam akuarium itu. Dan ikan itu bisa kita ambil. Apa maksudnya, Bro? ya, ya, Jadi iklim di dalam profesi kita, iklim di dalam istilahnya apa? Iklim di dalam ya keprofesian lah seperti itu ya. Jangan sampai keruh, jangan sampai kotor. Sehingga nanti yang jadi korban adalah mereka yang bernasib tidak baik. betul. Ya mungkin bahasanya saya lagi sedang sial, Iya, gitu ya posisinya gitu ya. Nah, iklim itulah menurut saya yang harus kita buat bersama-sama DP, DPN gitu ya, dan juga lembaga lain dan juga teman-teman di daerah dan semua profesi. Sehingga iklim ini bersih, akuarium ini bersih, sehingga kita semua bisa melihat mana ikan yang memang layak untuk dikeluarkan dari akuarium. betul lah, betul sekali, Gitu. Pak, betul. Nah, dengan dengan memberikan suatu iklim atau suatu treatment sehingga kolam akuarium itu bersih, menurut kami harusnya tidak banyak kasus di DP. Ya, harusnya DP di tahun keempat nganggur. Bukan yang tambah banyak kerjaan, harusnya nganggur. Iya, Nah, itu menurutnya idealnya. ya, betul, Seperti betul, itu. betul, betul. Namun kenyataannya saat ini kasus itu selalu meningkat ini Pak ya. Makanya kita kayak perlu sekali membenahi hal-hal yang tadi seperti Bang Erik sampaikan terkait dengan kita harus ya, harus clear ya, harus kelihatan nih, harus bersih ya akuariumnya gitu seperti itu ya. Ya, Nah, ada satu lagi pertanyaan terakhir saya adalah, kan seringkali laporan penilaian kita dibandingkan nih dengan laporan atau analisis dari penilai pemerintah atau BPK, di mana kesimpulannya bahwa hasil penilaian tersebut dianggap tidak sesuai atau terindikasi untuk turut serta merugikan negara ya berdasarkan Undang-Undang Tipikor gitu ya. Nah, gimana nih menurut pandangan Mbak Erik terhadap fenomena tersebut? itu tadi saya sampaikan. Kita ada satu case yang kebetulan saya involve sebagai KPSPI-nya ya. Itu secara substansi tidak salah nilainya. Tidak salah. Karena penilai A itu menyebut nilainya misalnya 30 juta dengan kondisi ABCD. Ya,
Terus ada penilaian menilai itu harganya misalnya 32 juta, lebih mahal bahkan ya. Kondisi ABCD terpenuhi, misalnya posisi seperti itu. Tapi penilai kita ini disalahkan karena tidak memenuhi ketatan prosedur. Kan harusnya substannya dulu. Iya. Substannya 30 nih, oke nggak? Iya. Dengan kondisi yang dinyatakan. Kalau Iya. substannya oke, harusnya tidak salah. Iya. Karena orang menggunakan opini nilai, bukan prosedur nilai. Betul, betul. Prosedur nilai itu internal kita. Iya, betul. Untuk memastikan angka itu bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, tapi secara substan, kalau misalnya si penilai A mengatakan 30, penilai B mengatakan 32 posisinya, yang 30 walaupun mungkin katakanlah ada 1-2% tidak terpenuhi, tetapi secara substan dia tidak membuat orang misleading. Ya. Menurut saya dia tidak salah. Betul. Seperti itu. Untuk kasus kriminalnya ya, Iya, iya. tidak salah ya, karena orang tidak membuat misleading. Tetapi di organisasi posisinya kayaknya Anda tetap melakukan checking itu mungkin bisa kita apa enforcement, nambah jam-jam apa pendidikan lah misalnya seperti itu. Karena menurut saya secara substan tidak misleading. Tetapi kalau misalnya penilai A mengatakan tuh harganya 50, penilai B mengatakan harganya 32 di sekitar itu yang marketnya sama gitu ya posisinya, baru mungkin kita bertanya ini kenapa dapat 50? Udah secara substan salah, prosedur Ya. nggak dipenuhi. Ya, Nah, ya, ya. penilaian seperti itu menurut saya ya wajar lah kalau dijewer atau dijitak lah ya. Tapi kalau tidak, menurut saya tidak boleh. Ya Gitu. harusnya ini ya Pak ya, sepanjang masih sesuai dengan prosedur dan juga mengacu kepada standar kita SPIKP mestinya tidak ini ya Pak ya. Substan dulu, substan numbersnya dulu. Oke. Karena orang menggunakan opini nilai, yang dicari dari penilaian itu adalah opini nilai. Ya, opini Sehingga nilainya. kalau misalnya opini nilainya dia tidak misleading, menurut saya dia tidak melakukan kesalahan yang sifatnya material. Iya. Tapi prosedural, menurut saya kita akan debatable. Ya, Oke, prosedural debatable. Dan menurut saya kalau dia tidak melakukan suatu nilai yang buat orang misleading, penilai itu harus dilindungi. tapi yang terjadi kenyataannya kadang kebalik ya Pak ya. Yang Nah, nah ini perspektif. Makanya perspektif di dalam melihat profesi. ya, Profesi kita ini bukan profesi istilahnya apa yang dia profesi yang dikedepankan ada prosedur. nah, Nah, profesi kita yang dikedepankan adalah prinsipal. ya, Nah, dalam hal ini dari mm, user juga yang dicari sama dia adalah prinsipalnya value-nya berapa. Kan yang dipakai sama dia kan value kita. Emang laporan kita setebal itu yang dibaca apa? Berapa sih value-nya? ya, Berapa sih market value-nya? ya, ya. Kan itu dicari ya. Berapa Poinnya nilai itu wajarnya? ya. Iya, itu dia cari. Nah, dari kita, profesi mengajarkan pada anggota kita untuk mencapai nilai ini, kamu harus lakukan ini loh. Ya, Nah, supaya kita menjadi suatu proses yang rasional. ya. Seperti itu. Oke, tidak terasa Mbak waktunya sudah berlalu, udah banyak sekali hal-hal yang sudah kita diskusikan dan tentunya kita optimis sekali melihat profesi penilai ke depannya dengan calon yang sangat kompeten dan terakhir boleh mungkin Bang menyampaikan harapannya kepada seluruh penilai Indonesia dan juga dilanjut dengan closing statement-nya. Silakan Bang. Ya, kita di Indonesia berbahagia ya, ada suatu profesi yang dinaungi oleh organisasi yang sangat baik, kuat, yaitu MAPI. Tentu saja ini harus kita jaga bersama-sama ya, karena bagian dari istilahnya apa? Bagian dari kontribusi kita kepada masyarakat Indonesia, pada negara Indonesia untuk membuat Indonesia lebih baik. Mudah-mudahan dengan pergantian pengurus nanti atau penyegaran pengurus berikutnya organisasi kita menjadi lebih bagus, lebih tangguh dan lebih bisa berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia. Nah, untuk ini karena harus kampanye nih, pandai harus kampanye. Saya Erik atau Bang Erik biasa disebut gitu ya, posisinya itu calon DP Dewan Penilai nomor 12. Dan ingat, kita akan munas pemilihan tanggal 12 September, pilih nomor 12. Insya Allah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bang Erik. Closing Sama-sama. statement yang sangat bagus sekali. Baik, demikianlah acara podcast kita bersama kandidat calon Dewan Penilai dengan nomor urut 12 yaitu Bapak Erik. Saya Susi Merizki bersama seluruh unit kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Munas 2024. Salam Tanggal penilai. 12. Tanggal 12 ya. Pilih nomor 12. Oke.